Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Kalur, tigaan lebak. Kecelakaan antara truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Simpang 3 Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pengendara sepeda motor berboncengan 3 dari arah Kecamatan Mojosari menuju Kecamatan Trawas. Saat di lokasi, sepeda motor menabrak truk dari arah berlawanan. 2 korban terpental dan balita tertabrak truk. Kecelakaan diduga karena pengendara sepeda motor kurang hati-hati. Korban tak memakai helm sehingga luka parah di kepala. Trek melawan sepeda motor, Pak. Korbannya 3, 2 ibu-ibu, 1 anak kecil. Yang anak kecilnya meninggal di tempat, Pak. Ketika berada di persimpangan, karena mungkin memang kondisi pengemudi truk dan juga pengemudi kendaraan ini kurang memperhatikan situasi sekitar, akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas. Nah, karena memang kondisi si korban yang meninggal ini masih balita dan juga tidak menggunakan helm, karena dengan tabrakan dengan truk tadi, sehingga korban langsung meninggal dunia di tempat. Untuk pengendara sendiri, nah? Untuk pengendara itu mengalami luka ringan ataupun lecet-lecet saja. Ya, jadi yang meninggal dunia ini adalah balita yang dibonceng di belakang. Korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojosari. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Barang bukti sepeda motor diamankan di Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, truk tronton menabrak mobil patroli polisi di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kerasnya benturan menyebabkan mobil patroli polisi masuk ke sawah. Mobil patroli polisi terjebak di sawah setelah ditabrak truk tronton dari arah belakang. Peristiwa bermula saat petugas kepolisian menangani kecelakaan lalu lintas. Usai mengangkut barang bukti, mobil dinas yang masih berada di tepi jalan tiba-tiba ditabrak oleh truk tronton. Kerasnya benturan menyebabkan mobil terpental belasan meter hingga terjun ke sawah. Sopir truk mengaku berkendara dalam kondisi mengantuk. Ngantuk, Pak, kalau Pak. Awalnya sampai dari mana ke mana? Dari arah barat ke timur. Terus Ngantuk jam 4:30 ya, Pak. terus nabrak mobilnya polisi tadi ya? Nabrak mobilnya polisi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil polisi dievakuasi menggunakan mobil derek, sementara sopir truk beserta kendaraannya diperiksa polisi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga karena operasi sesar ditolak rumah sakit, bayi di RSUD Jombang meninggal dunia sebelum dilahirkan. Pihak rumah sakit mengaku terpaksa melakukan cara lain untuk menyelamatkan sang ibu. Suasana duka masih tampak di wajah Yofi Widianto, warga desa Pelemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yofi baru saja kehilangan buah hatinya bernama Cahaya Rembulan saat proses kelahiran di RSUD Jombang 28 Juli lalu. Menurut suami dari Rohimah ini, buah hatinya meninggal akibat rumah sakit yang memaksakan melahirkan secara normal, padahal sudah mendapat rujukan untuk dilakukan operasi sesar. Dokter pun terpaksa melakukan cara lain agar bisa mengeluarkan bayi dan menyelamatkan sang ibu. Kenapa tadi gak disesar ya? Kita sudah berusaha ya. Kalau bisa normal ya normal dulu. Terus terserah bodo amat, saya lihat istri kesakitan, bayi itu masih di sini kepalanya, bayangin lah. Nah itu terus saya tanda tangan, akhirnya dioperasi itu pukul 11:30 sudah selesai. Saya lihat bayinya ya udah nggak ada. Sementara itu, pihak RSUD Jombang membantah menolak operasi sesar untuk menyelamatkan bayi karena saat tiba di rumah sakit, posisi bayi sudah berada di pangkal panggul.
sampai kemudian kepala bisa lahir, gitu ya. Nah setelah itu baru kemudian terjadi kemacetan proses melahirkan. Kita mengistilahkan distosia baru, jadi macet di pundak gitu ya, nggak bisa ya. Kemudian kondisi bayi tidak bisa diselamatkan, sehingga prioritas kemudian selanjutnya tim kami fokusnya adalah menyelamatkan kondisi ibu. Karena bayi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pihak rumah sakit pun memutuskan melakukan operasi untuk mengeluarkan bayi. RSUD Jombang pun berharap keluarga Yofi bisa memahami hal tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polrestabes Surabaya kemarin sore menyegel rumah jagal anjing di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik jagal anjing akan menutup usahanya setelah terungkap kasus ini. Tim dari Inafis dan Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur mendatangi rumah jagal anjing di Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Polisi melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa tempat ini digunakan untuk tempat jagal anjing, sekaligus pengolahan daging anjing menjadi makanan. Setelah melakukan identifikasi dan olah TKP, polisi kemudian menyegel rumah jagal anjing agar tak ada aktivitas jagal dan pengolahan daging anjing kembali. Dan tim identifikasi dapat dijualnya dalam bentuk rica-rica. Status dari pemilik jagal ini masih terlapor. Kami membutuhkan penyelidikan dan proses penyidikan lebih. Pemilik rumah jagal membantah jika proses mematikan anjing dengan cara sadis, apalagi usahanya telah berjalan selama 10 tahun. Tertentu aja, Mas. Iya. Jadi nggak umum gitu ya? Iya. Berapa lama? Kurang lebih hampir 10 tahun aja, Pak. Iya. Alasannya perjualan ini kenapa sih, Mas? Ya, untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tua saya. Iya. Mas, dengan terungkapnya kasus penjualan hewan anjing untuk masakan, ini selanjutnya seperti apa, Mas? Dilanjutkan atau selanjutnya saya akan tutup, saya tidak akan jualan kembali. Sebelumnya, aktivis pecinta anjing Animal Hope Shelter bersama Polsek Lakar Santri menggerebek rumah jagal anjing di kawasan Lakar Santri, Surabaya Minggu dini hari. Dalam penggerebekan tersebut ditemukan 4 anjing yang disekap dalam karung dan mulut terikat. Atas temuan ini, 4 ekor anjing rumah jagal tersebut diamankan dan ditempatkan di shelter anjing di kawasan Ketintang, Surabaya untuk mendapatkan perawatan yang layak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, apakah ditemukan penganiayaan sadis di rumah jagal anjing Surabaya, Jawa Timur? Kita akan membahas bersama Kompol Muhammad Fakih, Kasih Humas Polrestabes Surabaya. Selamat siang, Pak Fakih. Sejauh ini seperti apa, Pak, penyelidikan di rumah jagal anjing, Pak, yang ada di Surabaya ini? Ya. Terima kasih, Pak. Untuk penyelidikan saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap pemilik rumah atau pemilik yang disebut jagal tadi oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Rumah jagal ini, lalu kenapa baru sekarang Bapak digerebek, Bapak? Ya, menurut informasi sih sudah 10 tahun menjual daging daripada anjing ini, tetapi ini juga masyarakat juga menyampaikan ke kami yang minggu kemarin, yaitu kelompok pecinta satwa dari Animal Hope Center, kemudian melapor kepada kami baru menindaklanjuti ini. Oke, berarti sebenarnya memang ada temuan ya, Pak, atas tindakan penganiayaan terhadap anjing di tempat tersebut, Pak? Untuk sementara ini mengenai penganiayaan terhadap anjing tersebut masih kita dalami. Ya, masih kita dalami, kita lakukan pemeriksaan terhadap pemilik rumah jagal ini. Oke ya, Bapak, ini daging anjing yang mereka jagal ini diperjualbelikan secara bebas atau hanya komunitas tertentu aja, Bapak? Iya, kalau kita melihat dari rumahnya itu juga ada yang tulisannya menjual daging daripada anjing tersebut, kemudian ada makanan yang lainnya juga. Jadi dijual secara umum. Dan pada saat proses penjualan ini kan sebetulnya seharusnya sudah terdengar begitu ya, Pak ya? Apa memang belum pernah sama sekali ada laporan, Pak? Iya, memang
sampai sekarang baru kemarin itu ada laporan dari masyarakat, ya mungkin dari pecinta satwa ini yang melaporkan ke kami. Jadi penjualnya itu nggak semata-mata kalau di sana ditulis bukan daging anjing, tetapi RW begitu, Mbak. Oke, berarti yang ininya ada. Berarti penjualannya tidak dilakukan secara belak-belakan. Kemudian sekarang status dari pemilik rumah jagal itu sendiri seperti apa sekarang, Pak? Iya, sekarang kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk menindaklanjuti. Nanti kemudian akan kami gelarkan untuk kedepannya penyelidikan ini menjadi penyidikan itu. Oke, baik Pak Fakih, terima kasih banyak Pak Fakih atas informasinya Pak Fakih. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini terkait demi mendapatkan banyak pengikut dan juga terkenal. Seorang wanita muda yang juga selebgram di Garut, Jawa Barat ini ditangkap lantaran menjual konten syur di media sosialnya. Ya, pelaku memasang tarif 300 hingga juta rupiah bagi yang ingin melihatnya tampil tanpa busana. Inilah beberapa video seorang wanita muda yang menampilkan adegan berbau pornografi yang menjadi perbincangan di media sosial. Dari hasil penelusuran dan penyelidikan, Polres Garut akhirnya menangkap pemeran dalam video tersebut di apartemennya di Kota Bandung, Jawa Barat. Wanita muda berinisial D ini hanya tertunduk malu saat dimintai keterangannya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut. D mengaku mengunggah konten pornografi di media sosialnya dan juga menawarkan para pengikutnya yang ingin melihatnya tampil tanpa busana atau beraksi erotis untuk membayar mulai dari 300.000 hingga jutaan rupiah. Janda satu anak ini mengaku ingin populer di media sosial dengan lebih banyak pengikut hingga dirinya bisa mendapat uang tambahan melalui sponsor atau endorsement. Pelaku menawarkan sejumlah layanan, misalnya kalau misalnya mau video full, telanjang seperti itu atau mengandung juga unsur-unsur pornografi, ada biaya-biaya tambahan. Untuk yang full itu harganya 300.000. Dulu memang pernah menikah dan sudah bercerai sejak tahun 2018, memiliki satu anak. Yang bersangkutan merupakan ibu rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan lain. Namun demikian, untuk mengisi kehidupan sehari-harinya, akhirnya beliau berupaya untuk menjadi seorang selebgram. Karena salah langkah demi terkenal, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Garut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta polisi menindak oknum yang sengaja mengubur beras bansos di Depok, Jawa Barat. Ya, iNews yang akan segera kembali usai jeda pemirsa, tetap bersama kami.